Hai, kamu masih susah cari pekerjaan? Kamu berada di daerah sekitar Keynes? Kamu punya pengalaman buruk, sebar-sebar resume dan gak dapat kerjaan juga? Tonton video ini sampai selesai. Halo kawan, aku Rami dari The Traveling Cooks. Hari ini aku mau share gimana pengalaman aku menggunakan agensi kerja di Australia. Pertama kali saya datang ke Australia, saya langsung print sekitar 20 CV atau resume per hari dan isinya jujur bahwa saya punya pengalaman hospitality hanya di Indonesia dan saya baru datang ke Australia dan that's my first year. Saya sebarin semua CV yang saya punya di sekitar CBD dan inner suburb. Saya lakukan itu selama 3 minggu. Kurang lebih 150-200 CV sudah saya sebar. Saya juga coba Jora.com, Seek, Gumtree, sampai dengan Airtasker. Sebenarnya kalau pernah bekerja di Australia sebelumnya atau pernah tinggal cukup lama di Australia, cara ini lumayan efektif. Tapi karena saya baru datang dan CV saya terlalu jujur, itu tidak efektif. Justru malah saya dapat pekerjaan dari teman sesama WHV. Saya dapat pekerjaan sebagai housekeeper, domestic cleaner, dan juga di restoran kebab di St. Kilda. Agensi kerja yang saya ketahui di Australia cukup banyak ya. Kalau ada di Cairns, itu rata-rata travel agency yang ada di Cairns itu menawarkan juga pekerjaan di Outback atau di farm. Ada Staffing Solution, ada ISS Company, Pinnacle People, dan Agri Labor buat yang di farm. Saya sendiri pernah makai 2, yaitu Etsy, Adventure Cairns and Beyond, itu adalah salah satu travel agency yang ada di Cairns, dan juga Pinnacle People yang ada di Melbourne. Kalau untuk Etsy sendiri, pertama kali datang itu saya diminta daftar dan di sana saya bayar $40. Kebetulan pekerjaannya sudah ada duluan dan kontrak 6 bulan, jadi saya bayar $400 untuk pekerjaan 6 bulan. Tapi kalau pekerjaan untuk 3 bulan itu kamu bayar $200. Jadi in total dapat pekerjaan pertama kali saya bayar $440. Itu belum termasuk tiket pesawat dan lain-lain sampai ke kota tujuan. Untuk tahun tax 2017-2018 aku dapat kerjaan dengan gaji $24,80, dimana saat itu rata-rata pekerjaan hanya digaji $22. Jadi saat itu gaji aku $2 lebih banyak, pasti seneng banget dong. Dan untuk weekend Sabtu dan Minggu aku dapat gaji $27 sekian, aku lupa detailnya berapa. So I was very lucky. Deal atau kesepakatan dari agensi dan employer aku adalah kita dapat 2 kali makan, dapat free akomodasi, minimum 35 jam per minggu, dapat award rate setelah jam 7 malam, minimum stay 6 bulan. Deal yang paling oke adalah ini bisa sign off buat second year visa aku. Sayangnya ada sedikit perbedaan antara employer sama agensi kerja. Yang pertama adalah ternyata employer cuman bisa kasih 1 kali meal, which is aku still happy karena 1 meal itu aku bisa buat 2-3 kali makan karena porsinya cukup besar. Tidak ada award rate setelah jam 7 malam, artinya itu flat rate untuk weekdays sampai jam berapapun tetap 24 sekian, which is I'm still very happy kalau compare dari keadaan aku ketika aku di Melbourne dulu. Dan perbedaan lainnya adalah hanya beberapa minggu yang aku bisa dapat 35 jam. Tapi tidak apa-apa karena di kota ini, di kota tempat aku bekerja, aku bisa cari pekerjaan yang kedua, ketiga sebanyak yang aku mau dengan bekerja di employer yang lain begitu. Jadi meskipun di employer ini aku cuma dapat kurang dari 35 jam, tidak masalah karena di pekerjaan lain aku dapat lebih. Dan kalaupun misalnya kurang ya nggak apa-apa karena pekerjaan kitchen itu lumayan capek, jadi dapat waktu rehat lebih banyak itu juga I'm so grateful gitu.
Etsy bener-bener good matchmaker. Jadi waktu itu aku datang ke Keynes untuk melamar pekerjaan di Farmwork. Tapi setelah dia baca resume bahwa aku punya pengalaman di kebab restoran sebagai cook dan domestic cleaner, Etsy nyaranin aku buat kerja sebagai kitchen hand. Dan dia langsung telepon calon employer aku, menceritakan bahwa siapa aku dan pengalaman aku apa aja. Aku langsung dites bahasa Inggris. Jadi aku seneng banget pakai Etsy karena pertama sign off buat second year, kemudian aku dapat discount tour juga sama teman aku yang barengan dari agensi, kemudian aku dapat banyak teman dari tour agensi ini. Aku belum pernah ada bad experience sama agensi karena agensi yang aku pakai profesional. Tapi bad luck ada ketika aku di Melbourne, aku apply buat pekerjaan hospitality di Pinnacle People Melbourne. Jadi kita baru datang gitu kan, belum ngasih resume atau apa, tapi dia langsung bilang, gak usah repot-repot kasih resume kamu, karena kita lagi gak ada kerjaan buat ditawarin. Sedih banget rasanya. Aku pakai Etsy Adventure Cairns and Beyond yang ada di Cairns, dan itu aku sangat recommend, sangat recommended. Jadi aku dapat saran dari beberapa temen yang WHV duluan sebelumnya, dan juga ketika aku fly dari Melbourne ke Cairns, aku ngobrol sama orang yang di samping aku, dan dia juga cerita bahwa dia orang hospitality dan Ibu Etsy ini pernah mengisi acara di sekolahnya, dan dia sangat rekomend Ibu Etsy ini buat apply pekerjaan atau buat sekedar tur jalan-jalan di Cairns. Saran aku buat kamu yang baru datang dan buat kamu yang mau menggunakan jasa agensi, cek review as always. Seperti yang kamu lakukan sekarang, kamu sedang cari tahu mana agensi yang paling bagus, yang paling oke matchmakingnya. Jangan takut dengan agensi berbayar. Jangan takut dengan agensi berbayar. Seperti aku contohnya, aku bayar $440 untuk pekerjaan 6 bulan. Within 2-3 days gitu kan, uang kamu balik. Karena pekerjaan ini bener-bener yang perharinya itu kamu dibayar 150 sampai $250 gitu. Jadi within 2-3 days uang kamu balik kok. Dan jangan diikutin kalau kamu pernah ngobrol sama anak WHV yang pernah statement kayak gini. Gue sih mending nunggu 1 bulan kerjaan daripada gue bayar agensi $440. Dan juga jangan berekspektasi, karena kadang-kadang ada sedikit perbedaan antara employer dan agen. Itu tidak masalah selama itu tidak terlalu besar, dan pekerjaan yang akan kamu dapat itu biasanya lumayan berat, karena itu benar-benar disesuaikan dengan gaji yang akan kamu dapat. Dan percaya diri, kamu pasti bisa. Seperti aku tidak punya pengalaman banyak datang ke Australia, benar-benar minim pengetahuan mengenai hospitality work, cuman tahu gimana potong sayuran atau do prep karena bantu ibu di catering dan di rumah. Selama 1 minggu saya yakin kamu bisa menyesuaikan diri dan siap untuk bekerja. Semangat! Jika informasi yang kita berikan bermanfaat, jangan lupa thumbs up, share, dan subscribe agar dapat lebih banyak video seperti ini. Jika ada pertanyaan, silahkan post di kolom komentar, dan sampai jumpa.